kehadiran Yesus dalam satu tempat, kehadiran Yesus dalam satu pribadi, kehadiran Yesus dalam satu komunitas itu selalu membawa siksaan bagi roh-roh jahat. Api Pentakosta menyala bersama Holy Haleluya, shalom saudara-saudaraku sekalian, Holy Lovers dimanapun berada. Hari ini saya akan berbagi berkat dengan saudara-saudara. Dengan Bapak Ibu, saya percaya sesuatu yang indah akan Tuhan kerjakan bagi kita. Saudaraku, hari ini secara khusus saya akan berbicara tentang kuasa nama Yesus yang sesungguhnya adalah kebutuhan semua orang. Saya boleh katakan bahwa kebutuhan nama Yesus akan semua orang itu mutlak, dan nama Yesus adalah kecukupan melebihi apapun bagi kita sekalian. Saudara-saudara, saya akan saya ajak kita membuka Alkitab kita dari Markus pasal yang kelima, mulai ayat 1 kita baca. Ini satu perikop, tetapi untuk mempersingkat mungkin saya akan baca sampai ayat 14 saja. Di sana ditulis judul perikopnya, Yesus mengusir roh jahat dari Gerasa. Namun dari uraian saya mengenakan dalam sebuah penekanan saya akan berikan judul khotbah saya ini tentang kuasa nama Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskan dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Saudara-saudara, ini adalah satu peristiwa yang sangat luar biasa. Dikatakan di sini bahwa hari itu Yesus pergi ke daerah Gadara. Daerah Gadara itu, saudara-saudara, daerah Gadara itu bukan kotanya orang Israel. Orang-orang yang tinggal di sana juga bukan orang Yahudi. Tetapi hari itu Yesus berkunjung ke sana untuk memberitahu, untuk lebih tepatnya saudara-saudara, menjangkau satu orang yang sedang kerasukan roh jahat. Yesus sedang menjangkau di luar daripada Israel, saudara-saudara. Hal ini sama dengan yang dilakukan Tuhan Yesus ketika Yesus pergi ke daerah Sidon. Di sana ada seorang perempuan Kanaan yang anaknya kerasukan setan. Mereka juga di luar Israel. Artinya saudara-saudara, saya boleh katakan bahwa anugerah Allah ini berlaku bagi semua orang. Anugerah Allah ini diperuntukkan bagi segala bangsa. Saya percaya setiap orang hari-hari ini akan mengalami kuasa kasih Tuhan, bahkan bagi mereka yang di luar gereja.
Bahkan bagi mereka yang hari ini menyatakan diri bukan Kristen, tapi bagimu anugerah Allah tersedia. Kemudian saudaraku, perhatikan hal yang menarik sekali di sini. Yesus hari itu tidak diundang oleh siapapun. Yesus tidak diundang oleh siapapun untuk pergi ke sana, tapi dia dengan inisiatif sendiri, dia pergi ke daerah itu. Artinya apa saudara-saudaraku? Bahwa hari-hari ini banyak orang yang belum ada niat mencari Tuhan pun akan datang Kristus kepada dia. Saudara-saudaraku, Kristus sedang membuka pintu seluas-luasnya. Kemudian saudara, hal yang menarik lagi di sini, dengarkan baik-baik bahwa orang ini tidak dibawa oleh seorang pun kepada Yesus. Orang ini sendiri tidak meminta supaya Yesus menyembuhkannya. Artinya apa saudara-saudaraku? Bahwa kasih kuasa Allah itu telah dinyatakan dengan seluas-luasnya hari-hari ini. Dan bagi setiap orang terbuka pintu anugerah yang sangat luar biasa. Saudara-saudara, perhatikan di sana. Baru saja Yesus turun, ia berjumpa dengan orang yang kerasukan setan. Hal ini pasti bukan kebetulan. Yesus datang ke sana khusus menjumpai orang ini, saudara-saudaraku. Khusus untuk menyembuhkan orang ini, membebaskan orang ini. Bahkan saudara, namanya pun tidak disebutkan di sini. Namun ternyata saudara-saudaraku, bagi Tuhan itu penting sekali. Sampai hari ini ada orang-orang yang tidak penting hidupnya. Bahkan saudaranya pun tidak peduli sama dia. Orang tuanya pun mungkin tidak menganggap lagi dia. Tetapi bagi Tuhan, kamu tetap penting. Bagi Tuhan, setiap orang tetap penting. Bahkan nama yang dianggap penting oleh manusia kadang-kadang tidak terlalu penting bagi Tuhan. Tapi bagi Tuhan, melihat ada satu jiwa yang sedang membutuhkan anugerah Tuhan, dan Tuhan akan datang mengunjunginya, saudara-saudaraku. Saya perhatikan, melihat ciri-ciri orang yang kerasukan ini, saya dalam pelayanan kami saudara-saudara, ada banyak orang yang kami layani dengan berbagai-bagai model. Kalau saya bandingkan dengan apa yang sedang kita baca ini, bahwa orang yang kerasukan ini saudara-saudara, dia tidak terjadi atau dia mengalami kerasukan setan dengan sendirinya, tidak. Ada orang yang mengalami kerasukan setan ketika dia sedang di satu tempat, tiba-tiba dia kaget, dia terkejut, atau tiba-tiba sesuatu menguasai hidupnya. Kemudian dia mulai dirasuki oleh roh jahat. Dan itu pun seringkali juga kami layani. Tapi orang ini saya percaya berbeda. Dia tidak diikat oleh roh jahat. Saudaraku, secara umum setidaknya ada dua macam orang yang kerasukan. Satu, kerasukan roh jahat yang terjadi dengan sendirinya. Misalnya, dia sedang di satu tempat, berada di satu tempat, kemudian dia mulai entah kaget atau bagaimana, karena dia lemah, dia tidak terhubung dengan Tuhan, maka roh jahat bisa menguasai dia dengan mudah. Ada banyak juga seperti itu. Nah kemudian satu lagi, atau dia kena santet atau guna-guna. Ada saudara-saudaraku. Tapi ada satu lagi bahwa orang tersebut sengaja mengundang setan ke dalam dirinya. Loh bagaimana itu? Iya ada. Misalnya saudara-saudara, untuk mengambil kekuatan, untuk ilmu sihir, untuk kekayaan, untuk kenaikan jabatan, dan berbagai macam. Itu adalah kerasukan roh jahat yang didatangkan sendiri, diundang saudara-saudara. Saya percaya orang ini demikianlah adanya. Dari mana? Dari ciri-cirinya. Yaitu ciri-cirinya saudara perhatikan bahwa pertama, dia suka tinggal di kuburan-kuburan. Yang kedua saudara, bahwa orang ini dia mengambil batu dan memukul-mukul kepalanya, memukul-mukul badannya, dan dia tidak terluka. Saya memang tidak dicatatkan tertulis di sana, tapi saya tahu itu persis. Andai kata dia terluka, maka dia sudah mati karena sudah lama. Yang berikut, perhatikan bahwa orang ini pernah diikat dan dibelenggu oleh orang-orang dengan rantai, dengan pasung mungkin, tetapi diputuskan semua, dipatahkan semuanya. Saudara, apa maksudnya ini? Ini adalah roh jahat yang sedang pamer kekuatan. Dia sedang menunjukkan dirinya kuat. Dan saudara-saudara, ada orang-orang yang saudara-saudara yang berusaha untuk menjadi kuat, punya ilmu kebal. Saya beritahu kepadamu, kalau engkau pernah mengalami hal seperti itu, dengarkan baik-baik. Jalan keluarnya hanya satu, Kristus. Tidak ada jalan lain.
Saudara-saudara mungkin berpikir, ini dulu pernah ada jimatku ini, sekarang aku nggak mau pakai lagi, ku buang. Engkau bisa buang ke sungai, engkau bisa buang kemana-mana, tapi roh jahat sedang berdiam dalam dirimu, dan dia akan membunuhmu cepat atau lambat. Saudara-saudaraku, jalan keluar itu hanya satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, sekali waktu pernah dibawa kepada kami ada seorang bapak. Seorang bapak yang kerasukan. Kerasukannya itu, saudaraku, dia sedang dikuasai dia sehingga dia ketakutan, kecemasan. Awalnya, saudara-saudara, dia ngomong begini sama istrinya. Siapa yang di depan pintu itu? Yang mana? Kata istrinya, itu dekat pohon jambu. Siapa? Ada 4 orang di sana. Kemudian saudara-saudara, siapa itu? Kata istrinya, enggak ada orang, ada Sianu. Dan kesemuanya itu adalah teman-temannya dulu yang sudah meninggal. Kemudian saudaraku, dia nggak sadar lagi. Kemudian dia dibawa ke gereja, ke tempat kami. Begitu dikasih tahu, Bapak Pendeta, ini tolong dulu, suami saya tadi begini. Tiba-tiba dia sudah mulai nggak bisa lagi sadar, udah linglung dia. Saya katakan, ayo duduk kamu di sini, duduk di sebelah saya. Saya sampaikan pelan-pelan firman Tuhan. Saudaraku, belum saya tangking, dia sudah sembuh. Saudara, orang ini dulu punya ilmu yang banyak. Dia punya ilmu, kalau dia sudah kumat, dia marah, saudara-saudaraku. Dia seperti harimau, dia mencakar begini. Dan sasarannya tidak ada yang lain, yaitu istrinya. Di atas pintu rumahnya itu, dia selalu buat parang di sana, saudara. Parang. Kalau dia masuk, dia sudah mabuk, dia masuk pintu. Hal yang pertama, diperiksa parangnya di atas pintu. Karena dinding rumah mereka ada papan, jadi ada atas itu. Dicari, kalau parang sudah disimpan, dia akan marah. Kemana kau bikin parangku? Untuk apa itu parang, saudara-saudaraku? Dia kalau sudah marah, dia ambil parang yang tajam itu, dia taruh ke leher istrinya. Saudaraku, istrinya sakit-sakitan karena itu. Dia datang sama saya, istrinya. Kemudian dia mulai ceritakan semuanya, begini-begini Pak Pendeta. Saya bilang, kamu harus berperangan ibu. Itu roh jahat. Tiap hari kamu berdoa, tengking dia. Kalau suamimu pun tidur, doakan, tengking terus. Saudara-saudaraku, mulai bersama dengan kami juga kalau ibadah di rumahnya, kami lakukan hal yang sama. Saudara tahu, belakangan itu roh jahat yang tadinya ada dalam diri suaminya itu mulai menyerang dia semua. Makanya saudara-saudara, saya tahu benar bahwa semenjak itu dia mulai sering dikuasai oleh kegelapan dan datang dibawa kepada Tuhan, dan dia dibebaskan Tuhan sampai sekarang. Haleluya. Saudara-saudara, yang berikut mengenai orang ini, bahwa perhatikan, ketika orang ini tadi dia datang, ketika Yesus menginjakkan kaki, ternyata begitu berpandangan, Yesus langsung menghardit dia. Hai engkau roh jahat, pergi dari orang ini. Saudara-saudara, maka firman Tuhan menceritakan bahwa orang ini dia berteriak, dia menjerit, dia katakan, dia datang dan berlutut, dia katakan, Yesus, kenapa engkau menyiksa aku? Kenapa engkau menyiksa aku? Saudara-saudara, dengarkan baik-baik bahwa kehadiran Yesus dalam satu tempat, kehadiran Yesus dalam satu pribadi, kehadiran Yesus dalam satu komunitas, itu selalu membawa siksaan bagi roh-roh jahat. Itu sebabnya saudara-saudaraku, setiap orang yang berada dalam Kristus, engkau akan mengalami kasih Tuhan yang hebat. Haleluya. Tidak ada pertahanan yang bisa dibuat oleh si setan itu berusaha tinggal di sana. Oh, dia akan coba berbagai cara untuk tinggal. Tetapi kuasa Allah atau Kristus datang dalam hidupmu, maka engkau akan mengalami kebebasan, saudara-saudaraku. Sekuat apapun roh-roh dalam diri seorang, dia tidak berdaya berhadapan dengan Tuhan Yesus. Hari Minggu kemarin, hari Minggu tanggal 5 September, minggu pertama yang baru saja, saudara, jam 3 sore, saya ditelepon oleh seseorang. Kemudian ternyata dia adalah kenalan kami dari Tanah Karo. Kemudian dia katakan, kenapa? Ada apa? Dia bilang, ini ada yang kerasukan, tolong dulu doakan. Saya tanya, udah berapa lama kerasukan? Tadi dari jam 12 pulang gereja. Rupanya dia di gereja. Di gereja itu dia mengalami manifestasi dan dia dirasuk oleh roh jahat. Dan mereka coba mendoakannya, saudara-saudara. Sebenarnya sudah banyak mengalami kelepasan. Tinggal finishing saya. Kemudian saya katakan, baiklah, hidupkan handphonemu. Pakai speakernya, taruh ke telinganya. Ambil minyak, saya perintahkan, saya suruh ambil minyak. Kemudian saya doakan dari Siantar, saya masuk ke dalam kamar, saudara-saudara. Kemudian saya mulai berdoa buat orang ini. Dalam nama Yesus Kristus, hai roh jahat, keluar engkau. Seolah-olah dia
persis di depan saya. Demikian saya menganggap saudaraku. Persis, pergi kau, keluar, keluar, keluar. Saudara-saudara tahu dia bereaksi, dia meronta, dia menjerit, dia menggelepar. Dalam nama Yesus Kristus, saya tahu benar dari suaranya, saudara-saudara. Kemudian setelah saya dengar sudah agak tenang, saya tanya, bagaimana keadaannya? Sekarang sudah berhenti Pak Pendeta. Ada dia muntah? Enggak, tadi dia muntah-muntah waktu kami mendoakan. Makanya saya tahu, saya sebenarnya tinggal finishing, saudara-saudara. Kemudian saya ajar dia, ayo ikut Pak Pendeta berdoa. Tuhan Yesus, dan selanjutnya. Sekarang berdiri, coba kamu duduk. Oke, bergerakkan badanmu, berjalan ke sana kemari. Oke, amin, haleluya. Kami bernyanyi, ada kuasa dalam darahnya. Sampai hari ini mengalami kuasa kesembuhan. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam nama Yesus Kristus, separah apa keadaanmu? Sejauh apa engkau dari Tuhan? Sejauh lingkungan gereja kah? Itu sebabnya Holy Channel ini dibuat. Separah apa keadaanmu? Firman Tuhan tadi menceritakan di sini bahwa orang yang kerasukan ini ketika Yesus bertanya kepadanya, siapa namamu? Maka dia berkata Legion. Legion artinya saudara-saudara, itu batalion ke dalam bahasa Indonesia sebenarnya. Yang jumlah pasukan, jumlah tentara di sana bisa mencapai 6.000 orang. Dia sedang mengatakan, kuat sekali kami. Dia sedang mengatakan, nggak mungkin kami dikalahkan. Dia sedang mengatakan, banyak sekali jumlah kami. Tetapi saudara-saudaraku, dalam hal peperangan iman, bukan soal siapa lebih banyak. Dalam peperangan iman, bukan soal siapa lebih pintar. Dalam peperangan iman, bukan soal siapa lebih panjang umurnya. Yang sering kali kita juga ucapkan tanpa kita sadari. Orang-orang berkata begini, bagaimana kamu bisa mengelawan setan? Umurnya sudah ribuan tahun, kamu baru kemarin. Saudara-saudaraku, saya katakan jangan pernah mengatakan itu. Kenapa? Karena Kristus, karena Roh Kudus dalam diri kita melampaui segalanya, saudara-saudaraku. Ketika dia berhadapan dengan Tuhan Yesus, hanya satu hardikan. Saudara-saudaraku, dia mengalami manifestasi yang begitu hebat. Dia dilepaskan oleh Tuhan. Dia berkata, tolonglah, kalau boleh janganlah kami pergi dari lingkungan ini. Makanya saudara-saudara, dengar baik-baik. Kau harus datang sama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau di lingkunganmu banyak kerasukan roh jahat, itu roh jahat tidak pergi jauh dari situ. Bukan nakut-nakutin. Tetapi saudara-saudara, kalau engkau bersama dengan Tuhan tidak masalah. Bahkan dia akan menghindar daripadamu. Haleluya. Saudara-saudara, sekali waktu saudara, saya dipanggil berdoa oleh seorang ibu. Dia setiap jam 4 sore dia akan kampung. Dia sudah datang kebaktian sama kami. Sebelumnya sudah pernah kami doakan juga. Dan dia mengalami kelepasan. Dan kalau pelayanan kelepasan saudara, itu bisa berkali-kali. Sampai nanti tuntas. Saudara-saudara, hari itu dia bilang begini, Pak Pendeta, setiap jam 4 sore atau jam 4 subuh, saya pasti sakit dan lemas sekali, rasanya mau mati, rasanya mau bunuh diri dan segala macam. Berapa lama? Sekitar 1-2 jam. Setelah itu balik normal lagi. Terus 2 kali sehari, pagi, sore, subuh, sore, subuh. Saudara-saudara, akhirnya kami katakan, kami datang ke rumahmu nanti. Saya dengan Ibu Pendeta ke rumahmu datang. Kalau boleh pas lagi saya sakit itu, oke, kami jam itu kami datang. Saudara-saudara, ini orang pernah tinggal di Bali. Dan di Bali dia sudah pernah ditahbiskan kepada satu kepercayaan tertentu. Saudara, berkali-kali ditahbiskan, ada tahapan-tahapan karena dia menikah dengan orang sana, saudara-saudara. Kemudian waktu itu kami berdoa. Setelah saya sampaikan beberapa firman Tuhan, kami mulai berdoa, saudaraku. Begitu kami berdoa, dia mengalami manifestasi. Saudara tahu, tangannya itu kayak penari Bali, saudaraku. Dia manifestasi kejang luar biasa. Tapi saya beritahu, itu adalah kelepasannya. Semenjak itu dia mengalami Tuhan dalam hidupnya. Semenjak itu dia mengalami kelepasan, dia mengalami kemenangan, dia mengalami kesembuhan. Pagi, siang, malam tidak ada masalah. Yang menjadi masalah tinggal dalam hati, saudara-saudaraku. Dalam hidup ini juga saya lihat bahwa tidaklah seberapa besar persoalan kita. Bukan. Dalam hidup ini hal yang paling penting adalah, atau masalah terbesar dalam hidup adalah ketika seseorang itu jauh dari Tuhan. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, ada beberapa hal lagi dalam catatan-catatan kecil saya di sini. Firman Tuhan mengatakan bahwa ketika Yesus mengizinkan roh jahat itu pergi kepada babi-babi itu, saudara-saudara, 2000 babi tenggelam.
kemudian masuk dalam danau dan mati, memberitahu kepada kita, sesungguhnya bagi Tuhan, satu jiwa itu jauh lebih penting dari sekian banyak harta. Tetapi ada orang-orang bodoh yang justru menjadikan anak-anaknya, istrinya atau suaminya atau diri sendiri menjadi tumbal demi kesuksesan, demi kekayaan. Saudara-saudaraku, mereka lebih rendah daripada babi-babi itu. Saudara-saudaraku, ayat yang berikut, ayat 14, maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Maka datanglah mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian, sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu. Saudara-saudaraku, bukankah ini sesuatu yang sangat luar biasa? Sudah waras, sudah bebas, sudah disembuhkan. Yang tadinya dia sosok menakutkan di seluruh kampung itu, kali ini firman Tuhan mencatat dia pergi ke sana kemana-mana menceritakan Yesus Tuhan baik, dia menyembuhkan saya, dia membebaskan saya. Saudara-saudara, dengarkan baik-baik. Hal yang sama kiranya Tuhan perbuat dalam hidupmu. Kalau selama ini engkau membawa menjadi momok menakutkan bagi banyak orang, biarlah Tuhan ubah hidupmu lewat kebebasan yang Tuhan berikan kepadamu, supaya engkau menjadi berkat, pembawa kabar baik, menceritakan kebaikan kasih Tuhan kepada semua orang. Haleluya. Saya tidak mengatakan saudara bahwa engkau kerasukan seperti orang di Gadara. Saya tidak mengatakan demikian. Tapi jika ada orang-orang, jika ada di antaramu yang sedang diikat oleh berbagai-bagai keadaan, oleh berbagai roh jahat, saudara-saudaraku, banyak ciri-ciri orang yang kerasukan roh jahat ini. Saudara-saudara, Yesus Kristus akan datang kepadamu. Apakah engkau punya penyakit kambuhan? Dari waktu ke waktu, sebentar berobat, sebentar sembuh, sebentar berobat, terus balik-balik. Hati-hati, jangan-jangan kamu terikat dengan sesuatu. Saudara-saudaraku, apa engkau pernah merasa gagal kemana saja, berhasil sebentar, gagal jauh, naik sedikit, jatuh bawah? Saudara-saudara, dengar baik-baik, engkau memerlukan Kristus dalam hidupmu. Biarkan Yesus menjamah hidupmu. Haleluya. Saya mohon izinkan saya ambil waktu sedikit saja berdoa bagi saudara-saudara yang menyaksikan siaran ini, tayangan ini, dimanapun engkau berada. Tuhan Yesus, dia hadir dalam hidupmu. Mungkin nanti saudara dengar ini telah berkali-kali entah di hari-hari mendatang, tapi doa yang sama akan terus mengerjakan kuasa atasmu. Atau bawa temanmu, orang-orang lain-lain, suruh dengarkan, tontonkan sama dia, kemudian engkau akan melihat kuasa Tuhan di sana. Haleluya. Haleluya. Bapa, aku berdoa, kami bersyukur kepada Tuhan bahwa sesungguhnya Tuhan bisa melihat seberapa jauh dan seberapa dekat kami dari rumah Tuhan, dari komunitas. Mungkin kami tidak ada hubungan sama sekali dengan komunitas gereja. Mungkin kami tidak ada pernah terhubung dengan orang-orang percaya. Tapi kami percaya Kristus itu tersedia bagi kami hari ini. Dan hamba berdoa buat setiap orang yang sedang menyaksikan tayangan ini, biarlah kasih Tuhan turun ke atas mereka. Kerjakan kebebasan atas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku ikat engkau hai roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan, pekerjaan setan yang mendatangkan berbagai-bagai keburukan-keburukan dalam diri orang-orang percaya, dalam manusia ini. Sakit penyakit, depresi, dan hal-hal yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini engkau berhadapan dengan nama Tuhan. Kami perintahkan engkau pergi dari orang-orang ini. Biarlah kasih Tuhan memberkati setiap kami ya Bapa. Terima kasih kepadamu Tuhan. Mengucap syukur, inilah doa kami. Kami aminkan firman Tuhan ini, bahwa Tuhan ada dan hadir dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Kabarkan Injilnya, selamatkan jiwa. God bless you.